Untuk mengetahui kondisi terkini pasca penembakan di Nduga, Papua, kita sudah terhubung dengan Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi. Selamat pagi, Pak Aidi. Selamat pagi. Ya. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa terhadap peristiwa yang menimpa dan juga terhadap prajurit yang gugur di sana. Untuk saat ini, Pak, progres atau informasi terkini, apakah prajurit yang gugur sudah dikembalikan ke pihak keluarga atau seperti apa? Kemarin jam 13 lewat 13.30 ya kurang lebih jenazah sudah tiba di Rumah Sakit Ciritas Timika dan dalam rangka untuk persemayaman dan rencananya hari ini akan dikembalikan ke rumah duka. Informasinya yang saya dapatkan bahwa jenazah akan almarhum rumah duka almarhum ada di Aceh Selatan. Kemungkinan hari ini kalau tidak ada halangan akan segera diterbangkan ke Aceh Selatan melalui Jakarta. Itu. Baik, Pak Aidi, selain satu prajurit yang gugur, apakah ada juga personil lain yang kemudian mengalami luka-luka akibat penembakan dari KKB ini? Sampai laporan terakhir kemarin, kami mendapatkan laporan bahwa yang banyak alhamdulillah selamat. Jadi karena memang yang terkena tembakannya adalah tembakan pertama, yang memang sengaja demikian. Biasanya selalu demikian karena artinya tembakan yang sudah disiapkan oleh kelompok KKB. Jadi pada saat pada saat patroli, kemungkinan besar kelompok kriminal separatis bersenjata ini sudah menyiapkan tembakan bidikan, yaitulah yang mengenai prajurit. Namun pada saat terjadi kontak tembak karena adanya balasan, sebenarnya kita lebih unggul, tetapi mereka selalu melakukan dengan sistem dadakan dan kita dengan tembakan yang sudah dipersiapkan. Baik, Pak Aidi, kronologis ketika peristiwa ini terjadi, artinya prajurit yang gugur ini ditembak terlebih dahulu, lalu kemudian baru terjadi baku tembak, begitu ya Pak Aidi? Mungkin secara detail bagaimana kronologis peristiwa ini, Pak? Jadi begini, seperti biasa, jadi tiap-tiap daerah wilayah pengamanan ini mengeluarkan tim patroli, 12 orang, satu tim ini 12 orang. Di tempat-tempat lain juga ada, bukan yang tim ini saja, yang mengeluarkan tim patroli untuk menjamin bahwa daerah tersebut aman, dalam rangka menjamin pembangunan Trans Papua ini berlangsung aman. Jadi tim patroli ini dikeluarkan supaya kita prajurit itu aktif, kita bisa memastikan bahwa pembangunan Trans Papua, khususnya pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Satuan Sipur itu berlangsung aman. Kemudian pada saat melakukan patroli ini, kemungkinan KKSB sudah memantau pergerakan kita karena memang mereka menguasai medan, inisiatif ada di tangan mereka. Pada saat itulah mereka mengeluarkan tembakan. Jadi kalau tadi diinformasikan bahwa berlangsung kontak tembak selama 5 jam, tidak juga. Tetapi pada saat itu segera kita lakukan pembalas tembakan, kemudian kita melakukan pengejaran. Namun pengejaran itu kita lakukan sampai kemarin saya mendapatkan laporan kurang lebih jam 16.00 masih terdengar suara tembakan sesekali, artinya bahwa pengejaran itu masih dilakukan oleh prajurit kita di lapangan. Namun hasilnya belum dilaporkan apakah ada yang tewas dari KKSB, tetapi dalam pelaksanaan pengejaran tersebut ditemukan jejak berupa bercak-bercak darah dari kelompok KKSB. Artinya dari yang mereka juga ada yang terkena tembakan. Baik, Pak Aidi, apa yang saat ini dilakukan pasca penembakan? Apakah dilakukan penyisiran atau mungkin counter attack terhadap kelompok kriminal bersenjata ini? Ya, penyisiran tetap kita laksanakan, kemudian melakukan juga siaga atau reorganisir lagi pasukan yang sudah ada di situ, kemudian mempelajari situasi kemungkinan pergerakan kelompok KKSB tersebut. Artinya kita akan terus berupaya untuk
mencari, karena ini kan medan ini mereka kuasai, mereka hidup dan besar di medan tersebut dan medannya cukup ekstrim. Kemudian kita hanya bisa melakukan pengajaran terbatas dari segi keamanan. Tidak mungkin juga pengajaran itu dilakukan tanpa arah, artinya kita tidak tahu kedudukannya musuh, kita hanya melakukan pengejaran saja karena ini akan riskan terhadap keselamatan prajurit. Nah, itu yang kita lakukan. Tetapi pembangunan Trans Papua tetap berlanjut. Ya, yang banyak pasukan yang sudah disiapkan untuk melakukan pengamanan tetap melakukan pengamanan, yang melakukan pembangunan ya tetap melakukan pembangunan seperti biasa. Jadi tidak mengganggu secara signifikan proses pembangunan tersebut. Baik, Pak Aidi, pembangunan Trans Papua ini kan panjang sekali rutenya. Di mana saja titik-titik yang kemudian disinyalir sebagai titik yang rawan penyerangan dari pihak KKB? Berapa titik dan setiap titik dikerahkan berapa personil, Pak? Jadi yang kita fokuskan sekarang pembangunannya adalah titik-titik jembatan. Jadi bukan jalan. Jadi jembatan, ada 21 titik jembatan yang kita bangun dengan sistem pembangunannya secara paralel. Artinya kita bisa bangun jembatan berikutnya setelah selesai jembatan yang sekarang dibangun. Namun kita untuk mempercepat proses pembangunan tersebut kita laksanakan dari dua arah. Jadi dari arah selatan kita membangun, kemudian dari arah utara juga kita membangun. Mugi ini termasuk bagian dari arah utara. Baik. Ya Mugi. Kemudian nanti jadi dari satu arah titik selatan, berapa personil Pak yang dikerahkan? Karena kalau kita lihat beritanya ada 20 orang dari KKB sementara 12 dari prajurit TNI. Dari jumlah saja sudah kalah banyak nih di lokasi itu. Jadi sebelumnya kan kita pernah laporkan bahwa ada 600 prajurit TNI untuk melakukan pengamanan dan pembangunan jembatan. Ini sudah termasuk pembangunan jembatan ini digelar untuk 21 titik jembatan. Tetapi dalam proses pembangunannya tidak sekaligus 221 titik itu dikerjakan. Jadi saya belum tahu juga berapa sekarang saat ini sedang berlangsung berapa jembatan yang kita lakukan. Namun seluas wilayah tersebut juga sepanjang jalan itu, jadi tidak hanya yang ada pembangunan jembatannya kita tempatkan pasukan keamanan, tapi sepanjang ruas jalan tersebut kita laksanakan pasukan pengamanan. Kita fokuskan pada titik jembatan yang sudah ada, tetapi di tempat lain juga tetap ditempatkan pasukan pengaman. Baik, terima kasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi, Kapendam 17 Cendrawasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.